Salam. Buset, gila loh. Sini, sini, sini. Sorry anjing, gue tadi macet banget anjing, habis bubur juga. Sini, sini. Satu rumah satu ya. Sorry anjing, lawan gue ya, parah. Parah, gila loh. Gue udah nungguin dari tadi. Gue tadi baru batalin puasa pakai lontong doang satu. Anjing, muka gue kecil banget nih, lewatin ranco. Pasar bos itu ya? Macet ya? Iya, macet banget, gila, parah anjing. Tapi lu udah buka? Hah? Udah buka? Udah, tadi gue makan di warteg. Oh kan warteg tadi. Iya, tadi gue bilang sama orang di kantor, Ren mau kemana? Kata dia. Mau buka dulu pak, di mana? Di Sensi, gituin kan. Gaya-gayaan sensi anjir. Sensi gitu-gitu. Pas gue balik di warteg. Emang gitu Bon, emang orang-orang gaul tuh emang harus balik ke habitatnya. Iya lah, harus gila, ke warteg udah. Wartegnya coba udah dapat usus, kentang, sama gorengan. Iya. 12.000 lu buka, irit banget kan. Iya. Udah mulai irit ya kan. Ntar pas lu 40 tahun lu Kenapa emang? nggak bisa jalan lu, asam urat lu. Gini ya, kecenglek ini nih. Anjing. Lu tadi nggak buka lo? Lu Udah. buka di mana? Tadi gue buka di jalan juga sih sebetulnya gitu kan. Tadi sebelum sampai sini gue ada tukang gorengan, gue beli. Lah kok harganya gope, murah banget kan. Bawaan satu gope. Pas gue liat, set, kecil banget segini nih. Itu bawaan apa ciki-ciki gue liat. Kecil banget. itu mah itu ya, gue kentang goreng pinggir jalan. Buset, kentang Mustafa. Buset, kecil banget itu, tipsi banget, tipis banget. Anjing, pokoknya capek banget anjing. Tadi gue jalan nih dari pokoknya dari rute kantor gue tuh pas bulan puasa nih, pas covid anjing, gue kan yang Ampera nih kantor ya. Pokoknya tuh raja pertama macet gue tuh adalah di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Pasar Minggu macet banget tuh, pas udah turunan kan. Ustad itu udah pas gue turun ke bawah kan ngeliat bawah tuh. Anjing macet banget gila. Gila sih itu, iyalah. Turun tuh Ranco. Pas lagi lurusan lagi Arcondet, buset dah udah kayak ular tuh gue liat tuh macetnya. Anjing macet banget gila. Parah ya? Udah gue lewatin aja tuh. Biasanya kan lu lawan arah gitu. Iya, biasa kan? lawan arah tuh gue. Yang kan ada patung burungnya tuh. Ada iya. Biasanya gue ini kontraflow. Kontraflow. Kontraflow ilegal tapi. Masalahnya itu udah melanggar hukum. Kontraflow nih. Kan biasanya kalau macet ini kan jalur nih macet nih. Jalur utama. Nah, kita lewat lawan arah arahnya tuh dari jalur yang berlawanan kan. Udah tuh pas berlawanan kita lewat pinggir-pinggir dong. Pas lewat pinggir-pinggir, udah tuh kayak lewat ya. Biasa tuh udah kayak anjing loh. Gitu-gitu nama orang kan. Ada juga orang yang biasa iseng berhentiin gua karena gua lawan arah. Dia menghadang gua karena dia kan bener tuh. Karena gua yang salah ya udah gua diem aja udah. Iya. Gua udah menerima nih, hanya ikhlas gua kata-katain dah. Nanti gua cepet aja nyampe rumah gua. Tapi itu jangan dicontoh tuh. Gak contoh sih sebenarnya. Makanya gua besok nggak bakal gitu lagi. Iya. Iyalah. Kayaknya gua akan coba juga sih. Di HI tapi beneran HI. Buset, bener hayo, bukan nama warga lagi, sama silop langsung. Polisi ya. Di belakang malah gua. Diangkat, Pusap gitu ya. Buset begitu. Dicemplungin di air beneran hai. Beneran HI. Bikin lagu nih. Sorry pak, jangan tilang saya pak, pas di bundaran HI kan. Yaudah deh, kalau kamu nggak mau bayar, ikut saya. Akhirnya lu disuruh telanjang, nyebur kamu di cemplungan itu bundaran HI, kobangannya. Terus gini, ikutin pantungnya. Buset tuh, kayak orang alik gua. Iya. Lu buka di mana tadi? Ya itu belum buka, tadi kan baru itu doang, makan gorengan doang. Iya. Cuma tadi gua kemarin anjir gua ini kocak banget ya, jadi gua ke Kenapa? Sensi nih. Jam? Bukber di sana kan. Oh mau bukber di. Cuma sebelum di bukber di sana tuh gua jam 5, jam 4-nya udah kesana nyari baju. Pas nyari baju, udah tuh kan puasa nih. Kan puasa kan cuman harus nahan lapar minum ya. Iya. Nggak cuman harus itu kan. Sebenarnya kalau puasa kan harus nahan lapar, haus, mata, nafsu, kuping, hidung, mulut, penciuman, sama gerak-gerik lo. Mending lu di rumah lu diem situ lu aja. Dipasung ya. Ketat banget. Iya kayak terus. Gitu. Tapi kan lebih utamanya kan lebih tepatnya kan menahan mata sama menahan mulut lah gitu kan. Ya udah gue datang tuh ke ini ke Sensi lihat. Wah anjir. Godaan gue semakin banyak tuh di situ. Udah gue lapar banget jam 5 sore kan. Lapar, aus. Pas gue naik ke lantai dasar kan banyak makanan tuh. Buset,
ada bau-bau bakar-bakaran tuh, grill-grillan kan. Wah itu cobaan banget ya Lewat tuh wangi-wanginya. gua, pas lewat, anjing enak banget bau bakaran nih. Wah gua udah kegoda banget tuh. Parah. Pas gua lewat ke lantai atas gua dong, yang lantainya banyak ada Gucci, ada Coach gitu kan. Udah tuh datang pas gua liat, anjir, langsung begini gua nih, bengong gua. Mata gua nggak bisa gua kontrol. Gua tahu banget tuh. Gua pas gua jalan langsung, set. Orang seksi banget anjir. Dalam hati gue ya batal dah gue ini. Dalam hati gue. Karena orang-orang tuh pakaiannya belum buka tuh deh, ada yang pakaian yang segini, ada yang begini, yang belahannya kelihatan kan. Gimana gue nggak kerangsang gue begitu, batal kan. Makanya. Batal udah kali, langsung gue kerangsang, mata gue udah gerak tuh ngeliatin itunya. Batal gue. Belum si bahaya deh gue kesono. Pedro lu juga berdiri. Ali. Nama anak kedua gue Ali nih. Ali aja. Buruk oh iya memang banyak juga tuh kayak faktor-faktor yang kayak gitu tuh. Kadang kita udah nahan lapar, nahan aus, tiba-tiba lagi ngabuburit ke mall, ngeliat cewek ya kan ngejiplak begitu. Aduh. Lah, itu paha. Sulit ya. Parah, sulit banget gitu kan. Iya, terus yaudah gue jalan-jalan ke mall kan. Udah, pas gue ke mall, anjir. Rame banget, parah rame banget, rame sih gitu. Lalu tadi kemana aja emang? Gua hari ini nggak ngantor sih gue. Karena ya lagi ngenak badan juga gue sih, Bon. Emang kenapa? Pasti lu kagak sahur ya? Apaan? Kagak sahur. Emang gitu orang zaman sekarang tuh nggak pernah sahur. Jadi alasan iya. Lu kok nggak sahur sih? Iya anjir, ketiduran gue, capek banget habis kerja. Gue pengen keluar otak dulu ya, buset deh. Enggak terus batal gara-gara nggak sahur jadi alasan. Enggak, gue sahur hari ini, cuma gue tadi ke klinik dulu, cek gula, cek garam, cek masako, terus cek mecin. Terus kata dokternya, buset mecin. Itu mah jadi nggak bisa mikir loh. Itu gue jadi bego. Itu gue ke klinik apa ke pasar deh? Cek semua ya. Itu lo kayak ini puskesmas. BPJS tapi. Buset tuh, lama tuh ngantrinya. Iya. Terus udah tuh. Makanya anjir, gue liat orang kadang-kadang terawih ini ya kan. Tapi sih apa ya? Gue sih menurut gue ini banget sih. Gokil banget, terawih banget tuh mall dah. Lagi rame-ramenya kali ya. Karena emang udah nggak ada pembatasan PPKM juga sih. Cuma beda ya, kayak dulu tuh gue ini kalau zaman dulu tuh kayak gue abis buka puasa tuh terawih gitu kan, ngumpul sama teman-teman, perang sarung ya. Perang sarung gitu. Sekarang udah nggak ada kayak gitu-gitu ya. Kalau gue ngeliat di sekitar rumah kita nih, kalau misalkan abis buka puasa ya udah sekarang orang juga main-main ini. Suara petasan juga udah mulai sedikit ya. Ada suara iya. Tuh orang nggak bisa nahan banget ya. Iya nggak bisa nahan, maksudnya orang tuh udah gak mikir dosa sekarang. Kayak teman gue kemarin tuh ngomong, Bon, sahur bareng yuk. Ayo, gue kira dia sendiri kan. Ayo gas yuk. Ternyata pas gue nyamperin dia ke tempat sahur di tempat makan juga, tapi di pinggir jalan sama ceweknya. Gue tanya dong, lalu sama cewek lu? Iya. Lah cewek lu gak buka sama keluarganya, emang boleh dia keluar malam? Sahur di keluarganya? Iya, sahur di keluarganya, di rumahnya, maksud ceweknya. Kagak, dia habis nginep sama gua. Buset dah. Terus iya habis sahur ya udah. Terus akhirnya habis sahur pulang ke rumah apa kemana? Enggak. Gua habis sahur langsung balik ke hotel gua. Ya elah, langsung ngebisikin kan dia. Lu ngapain bego lu sahur sama cewek lu. Terus tiba-tiba habis sahur tidur bareng lagi. Terus habis tidur bareng sebelum tidur yang selamat tidur ya. Terus cium. Iya elah, walaupun itu sebelum imsak. Itu sama aja lu dosanya 3 kali. Udah puasa batal. Puasa sih nggak batal ya, buka bareng, cuman batal di malam hari. Gara-gara tidur bareng. Tidur bareng ya kan. Udah tidur bareng, imsak lagi. Nggak logis banget ya anjir. Iya, emang banyak orang sih cara masing-masing sih buat. Cuma kalau itu hal yang menurut gua tuh nggak, caur banget sih. Caur ya? Iya kalau begitu. Iya. Ya ngapain? Pasti kan ini juga anjir, sange juga gitu berarti, ya kan? Apa? Iya ke sebelum tidur. Iya, saya habis makan dari Padang, pulang ke hotel, sebelum imsak kan dia
filtering dulu, ngobrol segala macam, kiss bye, tek azan. Ya itu kalau menurut gua gimana deh? Ya paha lu percuma puasa kalau begitu sistemnya. Gak bakal dipersetujuin lu. Istilahnya lu kalau di kejaksaan atau enggak lu mau ituin KTP gitu kan, tanda tangan nggak dapet gitu. Betul. Iya, karena persyaratan nggak lengkap. Yang harusnya yang lengkap itu lo harus tidurnya di rumah, ini lo tidur sama cewek lo. Yang nggak muhrim gitu. Yang nggak muhrim, iya gitu. Tapi lu ini Bon, mudik Bon? Gue sih mudik sih, 10 hari lagi kan lebaran nih. Kampung lu di mana sih? Kampung gue di mahal banget sih gue kalau mudik dah. Kampung gue tuh kalau gue ke apa sih, ke Ausi butuh waktu. Ausi, segala Ausi. Muka orang pribumi. Rasa Ausi gila kali. Lah kan kata orang kan hidung gua kayak bule katanya. Buset kayak bule. Iya, gara-gara hidung jadi dikira bule ya. Tai kali. Bule. Buceri ya kali. Buceri apaan? Apa? Buceri apaan? Buceri. Gue lupa lagi gua. Bule ngecat sendiri. Supaya putih ya. Kalau ini apa? Pacinko apa tuh? Pasukan Cina Glodok. Zaman dulu itu. Bahasa ada aja ya? Iya, kocokin. Asnawi apaan? Asli Cina Betawi. Iya. Cina nih, makanya dari struktur ininya Cina nih. Cuman dari mulut ke bawah agak maju tuh biasanya. Orang Betawi kan gitu kan ya, Mandra gitu tuh. Maju semua kan. Iya. Pas lagi logat anjing ngocokin nih. Orang Cina nih. Tapi logatnya buset dari mana lu? Lapar banget nih gua. Buset itu. Sebutannya akeo ya. Akeo apaan? Iya, akeo tuh Cina tapi dia orang Betawi gitu. Tadi gua bilang Asnawi itu. Akeo anjir. Akeo anjir. Lu mudik kagak? Gua kayaknya enggak tahu deh, kayak enggak mudik deh. Emang apa? Gantian sekarang. Nenek gue yang datang ke Jakarta. Oh, nenek lu. Nenek Gue kira gantian mudiknya gitu, kayak misalkan tahun lalu lu sama adek lu. Tahun ini adek lu yang ketiga sama emak lu. Itu sistem kekeluargaan apaan anjir bisa begitu? Lebaran apaan tuh kayak gitu bisa-bisa? Gue kira gantian, kan lu kan 4 berkeluarga nih. Lu bilang tadi, iya gue gantian ke mudiknya. Gue kira tahun ini lu doang yang sono pulang. Tahun depan mak lu. Oh, enggak. Jadi pulangnya gantian. Oh, gantian. Jadi ntar tahun ini misalkan gue ke Garut. Ntar tahun depan nenek gue ke Jakarta gitu. Lebih murah sih ya. Tapi dengan persyaratan harus naik motor. Nenek lu? Nenek gue. Sendiri tuh. Dosa anjing gue enggak. Itu gue prediksi dari kampung lu. Nenek lu nyampenya di malah di ini Aceh. Saking jauh itu. Mending di Aceh, paling dari Garut kan lewat Nagrek. Sampai Nagrek udah mentok di pohon. Tapi pas sampai Nagrek di rumah sakit. Anjing lu kagak lah. Nenek lu suruh mudik anjir. Gua aja mudik pakai motor udah keras banget tuh tulang gua anjing, muka gua udah buset rasanya udah sepet banget. Ngelewatin jalur Pantura, jalur utara, gila. Itu tulang ekor udah pedih banget tuh. Nenek-nenek disuruh lewatin jalur Pantura, jalur utara, naik motor lagi. Pakai dress lagi ya, pakai apa? Pakai daster doang mudiknya. Gila, nggak pakai jaket. Gila tuh. Anginnya udah bukan nggak masuk lagi tuh, udah meresap anjing. Angin 7 provinsi ya lewatin. Istilahnya lu naik motor aja dari Jakarta Depok, angin satu provinsi udah buset, udah parah depan kan. Kencang banget tuh angin muson. Gimana dari Garut sampai Jakarta. Buset. Angin Cipularang. Gila ya. Angin Cipularang ya, sama lewat tol Karawang atas. Kasih aja nenek gue. Nek, sehat-sehat ya, Nek. Iya. Lu masih punya nenek gak sih, Wan? Gua masih punya nenek. Masih punya nenek. Tapi bokap, pokoknya keluarga gue yang penting gini, istilahnya yang udah umur tua, yang kepala keluarga, rata-rata udah pada meninggal. Jadi kakek gue udah meninggal, dua-duanya nih. Bokap gue juga udah meninggal. Oh iya. Iya kan, tinggal cewek-cewekan aja. Makanya kenapa keluarga gue cewek, itu dia lah, gue suka banget sama cewek, kayak gara-gara itu. Dan pantesan juga, maksudnya gaya lu juga makin kesini makin gelagatnya kayak cewek sih, Bun. Apa gila, lentik gitu ya, kemayu. Kayak cewek, gila, enggak lah. Tapi menurut lu ini gak sih Cul, kalau lebaran sekarang worth it gak sih? Worth it dalam arti?
dalam arti kayak lu harus pulang kampung dengan budget yang gede gitu, ngapain ya? Ya itu sih baik lagi sesuai dengan kebutuhan sih Bon. Kalau misalkan lu emang nggak mampu untuk pergi ke Makassar contohnya kan, tiket pesawat kan mahal. Iya sih. Nggak mungkin kan lu naik jalur darat. Ya lu bayangin aja, lu liat peta dah sekarang dah. Sulawesi sama Jakarta jauh banget itu lautnya. Lu keluar kan jalur dia kan ke Sulawesi, Jakarta ke Sulawesi. Ya udah arahnya ke atas tuh. Otomatis gue langsung Tanjung Priuk naik kapal langsung Makassar nyampe. Nggak mungkin lewat darat. Lu kira kendaraan gua amfibi? Kirain gua kampung lu di Jambi. Sorry. Jauh banget. Dari Sulawesi Jambi. Ke arah Sumatera ya? udah kayak Sri Mulat loh. Ya pokoknya kalau menurut gua bukan gini Bon. Kalau menurut gua kalau emang lo nggak mampu untuk pulang kampung karena tiket mahal ya jangan paksain. Kan sekarang zaman udah canggih. Jadi bisa gitu ya. VCS sama nenek lo. Astagfirullahaladzim. Fit call VCS anjing sorry. Nek buka dikit dong. Goblok anjing. Apa Cuk? Katanya. Dikit aja Nek. Enggak lah. Maksudnya buka amplopnya nih dikit nih gitu kan kalau kirim duit. Apakah di virtual ini ini THR-nya ya? Iya makasih banyak. THR gue kantongin lagi. Gila lu. Kan gak diterima. Gimana mau cara diterimanya kan virtual gitu doang. Virtual Zoom. Maksudnya nomor rekening kirim kali ya? Enggak, jadi si amplopnya udah lu kirim pakai JNE, udah diterima sama nenek lo. Oh jadi kalau sekarang amplopnya dikirim pakai JNE gitu ya? Iya pakai JNE kirim. Pas nyampe tuh amplop udah kagak ada isinya. Tapi amplopnya jangan amplop yang ini. Jadi pure misalnya duit 10 juta nih, gepok. Udah ikat, udah kasih plastik, kalau tulis alamat aja, kirim ke JNE langsung. Buset, udah gak ada pengamanannya banget itu. Itu amplop sampai nenek gue juga udah hilang, kosong isinya anjing. Udah dirobek sama petugasnya. Anjing, 10 juta nih ada deh. Pas lihat, makasih ya cu gitu kan ya. Walaupun memang cuma 100.000, 100.000. Pas gue ngirim 10 juta, pas lihat sama kurirnya udah dientit. Sama kurirnya di ini ya. Pasti kan ada oknum-oknum gitu kan. Iya, ada pasti yang pasti pas dia nerima barang nih. Kan matanya si kurir-kurir ini kan gua nggak ngejudge perusahaannya tapi ada oknum-oknum kayak ya gitu. Matanya tuh jeli banget. Jadi kayak ngelihat amplop coklatnya kayak anjing duit nih sih nih. Padahal mah cuma berkas kan. Iya. Apalagi amplop yang kecil banget tuh yang bener-bener buat duit tuh. Udah kentara kan, pas dia pegang duit nih. Langsung disobek dikit pasti sama dia. Jet ambil udah hilang duit gue. Gitu. Itu bahaya itu oknum yang kayak gitu tuh. Bahaya tuh Bon. Tapi gua kangen anjir kayak apa sih bulan puasa zaman dulu gitu Cul. Kayak sekarang kan kayak orang lebih sibuk sama HP-nya. Jadi nggak ada aktivitas di luar gitu. Kalau dulu kan kayak perang sarung gitu kan, main petasan. Betul. Jadi ya tingkat keharmonisannya tuh tinggi gitu kan. Tinggi kalau sekarang kan karena ada teknologi gitu kan. Jadi kurang gitu. Jadi orang lebih baik kalau misalkan nggak terawih atau apa, nggak main keluar, cuman malah main HP di rumah main aja HP, gitu. Iya. Padahal kan dulu kalau kita kan dulu kan ini kita keluar abis maghrib kita udah cabut terawih main petasan, ya kan nongkrong di warkop atau apa sambil ngisengin orang. Beli ini apa? Biasanya tuh ada tukang sate usus gitu depan masjid yang petak. Oh yang apa? Yang minyaknya hitam banget ya? Iya. Kayak gitu tuh. Makanya. Nah terus juga ini Cul, apa kalau misalkan apa kayak zaman sekarang nih ya, apa? Gue tuh pernah tuh waktu zaman dulu tuh kayak misalkan orang main petasan nih, kita kan sering main petasan dong dulu, kan, main petasan gitu. Ya udah pas habis main petasan, ada nih salah satu orang yang orang buta nih, gue kira kan kasihan gitu, ternyata pas gue ketemu orang buta itu jalan kan. Gue isengin tuh sama teman-teman gue tuh, kan kayak gini nih, gue lemparin petasan, belum kedengeran sama orang butanya, gue lemparin petasan korek tuh, petasan korek kan kecil tuh, 5 biji gue langsung gue bakar nih, gue lempar tuh ke orang buta, kan bunyinya gede tuh langsung pas dia udah bunyi tuh petasan, jedar, orang buta langsung apa coba? Langsung buka kacamata, langsung anjing, botong kata, lari nih, langsung bisa ngeliat, gila, wah pembohong anjing.
Gila, ada orang bulan puasa ya ngambil kesempatan kayak gitu, kriminalnya. Oh, jadi dia tuh Pura-pura buta ternyata. Iya. Oh, alah, terus pas lu kasih petasan dia Lari, sadar gitu. Iya, padahal pas sebelum gua kasih petasan, dia pura-pura kegok tuh, mau nyebrangnya bingung katanya. Set gitu. Pas kita lempar petasan, dia langsung lari, nyebrang langsung. Ngeliat mobil, pura-pura buta berarti kan. Ada aja nyari rezeki ya. Nah, begitu lah, udah makin sulit anjir. Iya, gila. Tapi lebaran kalau bisa lu pulang kampung nih, Cul. Lu biasa ngapain sih kalau lebaran tuh? Lebaran, gue kalau lebaran biasa ya kayak orang pada umumnya aja sih sebetulnya. Gimana tuh? Kayak misalkan halal bihalal sama orang tua, maaf-maafan gitu kan. Terus makan opor, rendang. Nah, bedanya kalau di keluarga gue, kalau misalkan itu kadang suka di remix makanannya. Gimana remixnya? Misalkan kayak opor ayam gitu kan, itu dicampur pakai daun kecubung. Daun cubung. Jadi pas makan langsung gini semua nih. Nggak. Daun cubung kan isunya buat bikin mabok anjir. Nggak, maafin abang ya. Iya bang, abang jangan bandel lagi. Terus saudara-saudara lu habis makan itu daun cubung, ya kan? Tiba-tiba, aduh, kan habis makan kan ngantuk, biasanya capek senderan kan. Habis senderan ketiduran, saking ininya kencang itu, saking udah halunya ya. Bangun-bangun udah habis maghrib. Buset, lama banget. Pas itu bunda gue bilang, sudah sana kamu minta maaf dulu sama ayah kan. Ya. Pas gue denger dari kamar, kok ada di kamar ya, gue denger lagu. Ya. Centet. Denger lagu reggae deh. Centet. Januari. Astagfirullahaladzim. Keluarga apa nih anjing gitu. Gimana dia orang-orang Aceh ya? Kan katanya kalau orang Aceh, temen gue tuh ada Cul yang lebaran nih. Jadi Siriing ya? Iya, Siriing. Jadi dia lebaran nih. Katanya lebaran itu contohnya kayak kalau kita kan semur, sop gitu ya. Nah, sayur-sayuran. Katanya tuh ganja di Aceh itu sebenarnya dulu itu buat campuran masakan. Iya. Contohnya kayak campuran opor sama sayur gitu-gitu. Nah, gue ngebayangin tuh kalau misalnya lagi kumpul keluarga, itu tuh kan ganjanya itu udah ada, semua makanan tuh udah ada ininya ganjanya kan, campuran ganjanya. Gimana ya misalnya lagi pada makan ngerokok nih, ya habis lebaran apa-apaan, dimakan makanannya. Tiba-tiba udah habis makan, lagi ngobrol kan, lanjut ngobrol biasanya kan. Pas lagi lanjut ngobrol, langsung ketawa-tawa. Itu tawa, pada ketawa-tawa, udah pada giting. Udah pada ke infus tuh, dari apa zat-zat ganjanya di dalam tubuh kan. Terus oke, lanjut. Terus udah ada yang kayak gini nih, habis makan, tiba-tiba udah apa? Denger lagu lah. Udah ada yang pakai headset sendiri, lagi kumpul keluarga, ada yang gini nih. Lu ngapain sih? Ngobrol dong. Kita kan baru ketemu. Pasti dengerin lagu Cecet. Ya. Reggae lagi ya, jatuh. Pada moker mukanya. Pas gitu langsung, Adek, ini sini, salaman dulu sama Om. Aduh, apaan sih Om? Lagi ngelinting, salah itu anjing. Salah ya? Udah kriminal. Ini kan tujuannya dicampur ke sop. Iya. Bukan buat gini. Beda ya? Beda. Tiba-tiba dari pas lagi abis gini kan, tiba-tiba udah ada yang ini aja nih. Apa kan biasanya kalau orang ngeganja itu biasanya katanya kan ngantuk kan bawaannya. Padahal kan kalau misalnya kita silaturahim ketemu keluarga pas lebaran kan jam 9, 10 muter kan. Abis muter set gua tuh abis makan sop yang udah campur-campur itu, tiba-tiba ketenangan. Akhirnya duduk sofa, biasa bapak-bapak tuh bisa kayak gitu tuh. Capek kan duduk sofa tuh nyantai. Pas lagi santai, tiba-tiba saking ini tidur dia tuh. Ketiduran. Pas dibangun sama istrinya, "Pak, pulang, Pak." Lihat jam 9 malam. Tidurnya nyenyak banget. Pas lagi, "Oh iya, Ma." Pas lagi gini, belakangnya udah gede-gede. Jangan banget anjir. Saking nyenyak itu tidur gitu. Dan faktanya kan katanya kalau abis ngeganja itu kan ini meningkatkan apa namanya lapar gitu kan. Jadi bawaannya pengen makan terus gitu. Jadi satu keluarga datang ke rumah-rumah tetangganya ya kan. Terus suka diomongin tuh abis itu. Emang apa? Jangan ajak keluarganya si Rehan tuh.
kenapa emang gitu kan? Itu toples gue pada habis semua, lapar semua tuh orang-orang situ. Pada lapar ya, sama haus seret. Anjir. Kue saya dihabisin tuh sama tetangga ini. Iya masih rehat juga dihabisin tuh gitu. Dimakan mulu semua ya. Halo, iya tuh toples diambil set, makan ya kan kuping gajah gitu kan. Lepet. Betul set dah, itu kriminal anjir. Bacang. Tapi lu keluarga lu gimana sih Cok kalau misalnya ini? Kalau keluarga misalnya ini serius ya. Kalau misalnya lagi ini ya halal bihalal aja biasa gitu. Dan jadi lu muter ke rumah saudara lu apa orang-orang saudara-saudara lu itu datang ke rumah lu? Biasanya gue sih lebih ke open house, Bon. Open house Iya, ya. lebih open house. Udah kayak Jokowi loh, open house. Gue lihat tuh. Nggak usah, jadi gue open house. Jadi kalau ada yang mau datang udah buka di situ aja. Misalnya kayak makan di situ aja, makan bareng keluarga, iya. Paling gitu. Karena rumah gue kecil. Jadi paling ya yang datang bisa 100.000 orang lah datang. 100.000 orang. Terus Jadi, lu nyediain lauk cuma buat keluarga. Gue jadi lauknya tuh buat 50 orang gitu. Jadi Sisanya 4 doang gini. Kan lagi sempitnya ya. Ini mana makanannya ini? air bang. sorry bang, makanan udah habis. Ada kerupuk doang nih lu gares. Buset. Makan kerupuk. Tambah seret, batuk-batuk. Dikasih kerupuk doang anjir sisanya. Ya enggak lah ya, paling ya gue open house biasa doang sih gitu. Kalau lu gimana? Apanya? Sistem kekeluargaan lu gak ada kalau keluarga lu lagi lebaran tuh? Oh, lagi lebaran. Nih serius nih, Bon serius nih. Iya, gue serius. Iya, gimana? Jadi kalau di Makassar itu biasanya udah kita kumpul keluarga, ya kan kayak baca doa. Biasa kita baca doa tuh sebelum makan tuh sejam. Buset, lama banget. Gitu. udah baru gitu tuh. Suara perut udah aduh. Pas lagi doa kusyuk-kusyuknya tiba-tiba bunyi ya. Parah. Salah fokus langsung. Pasti ada yang colongan tuh. Baca doa, set diambil kan. Makan. Gue itu kalau kayak gitu Colongan ya. Ya kayak biasanya baca doa habis itu kumpul makan gitu kan. Tapi bedanya sekarang tahun ini nggak ada bokap lu ya. Nggak ada. Iya. Nah biasanya kalau bokap lu kemana, Bon? Bokap gue udah meninggal. Oh, udah meninggal. Iya, meninggal. Ya, Jadi semoga dia lebarannya lebih enak lah bersama yang di atas gitu kan. Oh, lebih enak kalau nggak ada bokap lo? Anjing, sedih lah ego. Maksudnya bokap gue sekarang udah lebih enak, lebarannya udah disediapin yang lebih enak makanannya di sana. Di surga ya kan. Mungkin ya kan. Amin lah gitu. Amin. Tapi kan ditemenin sama bidadari. Jadi bokap lo lagi duduk, ada bidadari di kayangan. Oh, makan om. Gitu. Iya, bidadari telanjang tapi. Lah, lu pernah dengar kata ustaz waktu kita kecil gak? Ya kan gitu. Kamu kalau kamu nggak berbuat dosa di apalagi ke sama cewek nih, kamu nggak berbuat asusila, maksiat gitu. Ganjarannya nanti di surga, kamu bakal dapat bidadari yang lebih dari itu semua. Yang lebih cantik, dan kamu minta apa aja dikasih karena kamu udah bisa melewati tantangan yang ada di dunia. Yes, betul. Ya otomatis kayak bidadari telanjang apa-apa nggak apa-apa gitu. Kan sesuai permintaan kita ya. Iya, misalkan kayak bidadarinya agak hitam tuh, ganti dong. Okay. Rasis banget anjing. Iya. Aduh, tetenya ada 3 tuh. Gini. Cacat anjing, nggak mungkin bidadari ada yang cacat, goblok. Iya. Sorry ya guys, sorry guys. Jadi aduh. Gitu. Tapi ya overall sih ya sama aja sih kegiatan lebaran di rumah gue tuh kayak gitu. Iya, benar. Cuma biasanya kalau yang bertamu ke rumah gue juga open house. Jadi dicek dulu tuh suhu tubuhnya dan segala macam supaya covid kan. Jadi biasanya karena sekarang sih lebih enak karena udah covid nggak terlalu longgar. Jadi kita kumpul udah kayak biasa aja. Iya, kalau tahun lalu tuh gue kumpul lebaran nih. Jadi ada tamu masuk kan agak banyak tuh. Jadi pas lagi ayo kita habis ini makan ya, gini makan. Pas masuk tuh makan bareng, doa bersama. Cuma doa bersamanya tuh misalkan gue doa di sini nih. Nah, terus ada lagi yang di lantai atas, terus di pojokan, terus ada yang di luar, kan social distancing. Terus emak gue di sana. Udah berdoa sesuai dengan masing-masing. Mulai satu-satu gitu. Ada yang di ujung. Buset, jauh-jauh banget jarak kayak gila. Ada yang di kelurahan situ depan. Buset deh. Aneh banget itu keluarga aneh anjing. Gila. Social distancing. Social distancing ya, tapi nggak sejauh itu juga, Bon. Gila lu jauh banget kayak gitu. Gila ya. Cuman kalau misalnya lu
Tapi kan sekarang kan pemerintah udah ngelonggarin ini Cul, ngelonggarin kebijakan buat lebaran nih. Oh, harus mudik ya? Harus mudik gitu. Nah lu kalau misalkan kayak gitu lu gimana? Lu kalau bisa lu jadi pemerintah nih, lebaran ini bakal lu apain? Ya mungkin karena tahun kemarin kan udah nggak boleh mudik gitu kan, karena masih pandemi. Nah sekarang mungkin di tahun ini dikasih kelonggaran nih, ya kan bisa mudik gitu kan. Tapi ya gua harap sih lebih teratur aja sih Bon. Kadang kan kalau dulu suka ada tuh satu keluarga misalkan ada 5 orang kan, satu motor ya kan, 5 orang dari Jakarta ke Ngawi. Iya, tapi mohon maaf ya itu kan biasanya itu ya, biasanya keluarga kurang mampu. Iya, maksudnya keluarga-keluarga yang emang ya mungkin dia bisa kali naik bis, cuma kayak mungkin rame nggak apa gimana, udahlah naik motornya gas biar nggak macet gitu. Cuman yang nggak wajarnya dia naik motornya ini biasanya ya dari Jakarta ke Pacitan misalkan nih, tapi gonceng 5, lu bayangin tuh. Gila, ekstrim banget tuh. Jadi bokapnya yang bawa, depannya 1 anaknya, 2-nya belakang 2 anaknya sama 1 istrinya. Ya kan, bahkan total 5 orang tuh naik motor. Nah teh pas sampai Pantura kan berhenti dulu tuh, ayah capek nih, yaudah set, pas jalan lagi, kok lebih enteng ya, kemana ya, lah ketinggalan tinggal 2 orang belakangnya. Ketinggalan di rest area ya. Mama, papa gitu ya. Gara-gara kecapean, jadi saking capeknya nggak konsen, dia nggak ngerasain tempat duduk beratnya gimana di belakang. Tiba-tiba pas kan yang ketinggalan kan 2 orang nih. Bapak-bapaknya pasti bingung dong, yang bawa motor, anjing keluarga gue kemana nih. Tiba-tiba istrinya sama anak yang ketinggalan itu tatonya di sampingnya ketemu sama bapak-bapaknya ini nih. Tatonya istri udah sama orang lain, cowok. Pelukan. Anjir. Selingkuh anjing. Nebeng orang lain. Pas lagi lihat, lah mama kemana? Nggak tahu Pak. Lah itu mama, mana? Pas lihat samping lagi pulang sama cowok lagi. Anjing kalau gitu mah. Itu mah gue pepet, gue dar, gue gitu nggak truk ini anjing. Anjing ya. Bis itu gue pepetin dar, lindes lo anjing. Gitu, tapi iya sih kalau mudik nih harusnya lebih hati-hati aja sih ya. Maksud gue kalau misalkan untuk yang sekiranya mau naik motor boleh, tapi ya 2 orang lah maksimal. Iya, jangan lebih, kan bahaya tuh. Bahaya. Mending naik mobil, bis apa. Bis yang angkutan umum sih lebih enaknya. Betul. Terus kalau lu naik mobil mau mudik nih, tapi jangan sendiri doang. Bisa banyak orang yang iseng tuh mudik tapi sendiri bawa mobil, buang uang. Iya. Tingkat kecelakaan juga lebih besar karena kan ngantuk atau apa, nggak ada kontrol. Dan yang itu ya bikin macet ya itu, 1 mobil 1 orang. Coba kalau ada 100.000 orang berangkat dari Jakarta ke kampung masing-masing, 1 mobil 1 orang. Ya paling lebarannya sampai kampung halamannya sekitar seminggu kemudian. Baru sampai ya. Iya. Terus juga gue ngelihat ini Bon, ada mobil yang di atasnya ada banyak batu tumpuk-tumpukan tuh. Apaan tuh? Iya, misalnya mobil nih, karena misalkan kayak mobil sedan, bawaannya banyak, jadi ditumpuk dari atas Bon, koper ininya segala macam. Itu car carrier tuh namanya. Car carrier ya. Kayak gitu. Tapi di mobil yang gandeng yang bawa mobil kan, truk bawa mobil kan? Iya, truk bawa mobil. Tapi di dalam mobil-mobil yang dibawa itu ada orangnya nggak? Apa? Di dalam mobil-mobil yang dibawa itu ada orangnya nggak? Ada anak-anak kecil di bawah 3 tahun. Buset dah, ngop dah, nggak bisa dibuka itu mobil, dikunci di dalam. Gila. Dai, tapi ya gitu deh Cul, makanya hati-hati dah kalau bawa ini nih. Benar. Ya semoga kita lebaran gue main ke rumah lu ya. Iya pasti, udah gue siapin botol-botol buat lo. Buset, boleh kan lebaran langsung gitu, mabuk. Botol marjan. Botol marjan. Iya. Ntar gue juga, lu kalau main ke rumah gue juga gue sediain ini gorengan, terus kayak tahu. Ntar enak kok di lebaran di rumah gue nanti. Gue kayaknya lebaran di Jakarta sih sekarang. Oh di Jakarta. Nah kemarin sih gue udah bilang sama nyokap gue, jadi masakan gue nanti menu lebaran di rumah gue itu adalah ini sih, kayak ucus, ati ampela, balado, terus orek tempe. Itu keluarga lu featuring sama Karisma ya? Bahari anjing. Sama Marmo. Apa bedanya gua datang sama orang sama ke warteg? Ibaratnya gua datang ke warteg ada sama bapak lu juga. Ibaratnya ya sama aja anjing. Menunya enggak menu sesuai lebaran ya? Iya. Orangnya lebaran opor, ini ketupat. Kalau gua pakai ucus dulu gitu ya. Toprak paling. Toprak. Keluar jerawatan dah gue tuh, bumbu kacang. Asam urat ya. Asam urat. Udahlah, gue cabut lucu ya. Ya udahlah.
Udah pengen taraweh juga kayak. Iya, tarawih kali ya. Jadi